dan salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta sahabat, dengan harapan Allah murahkan rezeki kita semua agar tidak mati sebelum ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kenangan manis di dalam bulan Ramadan ini. Kenangan terindah itu adalah salah satunya ketika kita makan berkumpul, bercanda gurau di saat sahur dan berbuka puasa dengan orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan semoga dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Dengan cara kita bacakan Al-Quran, dihadiahkan buat mereka. Dengan cara kita beramal jariah untuk apapun termasuk masjid ini dihadiahkan buat mereka. Itu salah satu wujud tanda kita bakti kepada orang tua kita. Ada orang yang sezaman dengan Rasulullah, namun tidak pernah orang ini berjumpa dengan Rasulullah. Orang ini terlihat terhina di mata manusia. Namun apa kata Nabi? Orang ini terkenal di atas langit. Kadang-kadang kita melihat orang itu terhina lantaran kemaksiatannya terlihat. Padahal boleh jadi kebaikannya sangat membunuh. Orang ini terlihat maksiat, tapi kepada orang tua kita tidak melihat dia sangat bakti kepada orang tuanya. Bahkan boleh jadi kita yang terlihat termulia ini bisa jadi kita terhina di sisi Allah. Orang yang ini tidak pernah berjumpa Nabi, sezaman dengan Nabi, pengembala kambing, orangnya jelek, dan batang tubuhnya penuh dengan sufat keputih-putihan, ia terlihat terhina. Namun Rasulullah menganggap ia terkenal di atas langit. Apa amalan orang ini sehingga sampai Nabi berucap, kalau Umar ketemu nanti dengan orang ini aku berkirim salam dan engkau minta doakan kepadanya. Orang ini adalah orang Yaman. Mengapa Allah angkat derajatnya sedemikian mulia padahal orang terhina? Bahkan Rasulullah sampai berkirim salam karena orang ini tidak sempat menemui Rasulullah. Pernah satu ketika menemui Rasulullah, tapi Rasulullah pergi perang. Lalu ia berkirim salam, keingat ia memiliki ibu yang lumpuh. Sehingga ia pulang ke Yaman berbulan-bulan hari lamanya. Apapun yang diminta oleh ibunya ia kabulkan. Ada permintaan yang agak sedikit berat yang tidak bisa, hampir tidak bisa ia kabulkan. Ibundanya minta berangkat ibadah haji. Ia orang miskin. Karena pada saat itu untuk berangkat haji memerlukan bekal makanan di jalan yang berbulan-bulan. Apa yang ia lakukan? Ia beli domba yang kecil, ia angkat domba itu sampai orang di sekitar menganggap orang ini gila. Saban hari mengangkat domba, sampai bertahun-tahun mengangkat domba. Ternyata orang ini ingin menggendong orang tuanya pergi berangkat ibadah haji. Inilah Uwais Al-Qarni. Keberkahan orang tualah menyebabkan ia terkenal di langit sampai Rasulullah berkirim salam. Kalau kita semua memiliki orang tua masih hidup, antar makanan kesukaannya. Kalau sudah meninggal dunia, kemana lagi kita mengantar makanan kesukaannya?
Jangan sampai permintaan anak-anak kita lebih cepat kita kabulkan ketimbang permintaan ayah bunda kita. Kita asyik dengan anak-anak kita, suami istri makan dengan lezatnya, terlupa menanyakan makan sahur apa mama abah kita. Terlupa menanyakan makan buka bersama apa mama abah kita. Kita terlalu asyik dengan anak-anak kita, bahkan kita memperhatikan pakaian mereka, tapi lupa memperhatikan pakaian ayah dan ibu kita. Semoga ini tidak dikarmakan oleh Allah. Seorang ayah, walaupun tidak mengandung, walaupun tidak menyusui, ma anfaqar rajulu fi baitihi wa waladihi, apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami untuk anak-anaknya di dalam rumahnya, wa khadami, termasuk pembantunya, fahuwa lahu shadaqatun, itu bernilai sedekah bagi seorang ayah. Ayah memang tidak mengandung, ayah memang tidak menyusui, tapi tetes keringatnya menghasilkan makanan kita. Berpikir kerja kerasnya banting tulang menghasilkan air susu kita, sehingga menjadi darah daging kita. Tidak sedikit ayah berani menanggung resiko masuk neraka Allah demi permintaan anak-anaknya. Kenapa menjadi pencuri hanya ingin mengabulkan permintaan anak-anaknya? Kenapa ingin berbuat maksiat mendapatkan uang yang haram demi pendidikan anak-anaknya? Bangga seorang ayah mengabulkan permintaan anak-anaknya. Pantang seorang ayah mengatakan tidak sanggup, padahal ia tidak sanggup untuk mengabulkan permintaan anak-anaknya. Pantang seorang ayah menyatakan tidak sanggup, padahal ia sanggup memenuhi permintaan anak-anaknya. Namun di saat malam dan larut, ayah itu memandang anak-anaknya bangga. Di saat anaknya bekerja, ia memandang jauh meneteskan air mata. Aduh, aku berhasil mendidik anak-anakku. Tahukah seorang ayah itu kapan menangis? Di tengah malam gulita saat tahajud, mengeluh, memikirkan anak-anaknya. Mudah-mudahan abah kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terlebih Uwais Al-Qarni, berkat memuliakan ibundanya, ia menjadi orang yang mulia di atas langit. Seorang ulama besar tidak akan lahir di alam semesta ini tanpa jasa ayah dan ibu. Seorang pejabat yang setinggi apapun tak akan lahir di alam semesta ini tanpa jasa ayah dan ibu. Hanya Adam, Hawa, dan Nabiullah Isa yang tidak memiliki ayah. Seorang pengusaha yang kaya raya tak akan lahir di alam semesta tanpa ayah dan ibu. Apalagi kita yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kekayaan apa-apa, tidak akan lahir di alam semesta tanpa jasa ayah dan ibu. Terhuyung-huyung mama kita mengandung kita 9 bulan lamanya, menginap kita di rahimnya 9 bulan lamanya, malam tak karuan tidur, siang tak karuan makan. Terhuyung-huyung ibunda kita mengandung kita, di saat melahirkan meneteskan beningnya air mata, kita yang merobek perutnya berdarah. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, yang mengandung susah di atas susah. Wa fisaluhu fi 'amain, 2 tahun lamanya ibunda kita menyafih kita. Satu-satunya orang yang paling bangga membasuh kotoran kita adalah mama kita. Satu-satunya orang yang di dunia paling ikhlas bekerja tanpa gaji adalah mama kita. Satu-satunya orang yang terbangun terlelap di saat tidur padahal dia ngantuk adalah mama kita.
Satu-satunya orang yang menggendong kita, bangga dengan kita adalah mama kita. Orang yang paling bangga membasuh kotoran kita adalah mama kita. Semoga permintaan mama kita dahulukan ketimbang permintaan anak-anak kita. Tidak hanya sampai di melahirkan saja. Kita cerewet, ia dekati. Pakaian basah digantikan. Sakit, ibu cepat mengobatkan. Luntang lantung ayah dan ibu kita mengongkosi pendidikan kita. Luntang lantung hutang kesana kemari mengurus pernikahan dan perkawinan kita biar sama seperti anak orang lain. Luntang lantung pikiran orang tua memikirkan kita. Oleh karena itu, abah mama kita kenapa pikirannya tidak modern dan nyambung? Itu dikarenakan terlalu terkuras memikirkan kita. Sepintar-pintar kita, tanpa jasa orang tua kita tidak akan berarti apa-apa. Uwais Al-Qarni. Ia mulia karena menggendong orang tuanya sampai pergi haji. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mencari siapa Uwais Al-Qarni. Apa kemuliaan Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah berkirim salam kepada Uwais Al-Qarni. Sehebat apa Uwais Al-Qarni, pengembala kambing yang tubuhnya dipenuhi dengan putih-putih syufaq tersebut. Namun ketika berangkat haji tinggal satu tanda ada di telapak tangannya. Inilah tanda seorang Uwais Al-Qarni. Mulia karena keberkahan orang tuanya. Maka itu, di dalam bulan Ramadan yang tersisa ini, tanda buktikan bahwa kita bakti kepada orang tua, hadiahi Al-Quran mereka. Tanda bukti bahwa kita bakti kepada orang tua kita, ayo amal jariah buat masjid ini atau apapun untuk orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, diberi rahmat kuburnya, dan satu saat kita rindu berjumpa mereka di dalam surga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun masih hidup, doakan sisa usianya dicatat Allah kebaikan, matinya dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah, itulah sepenggal kerinduan kita di dalam bulan Ramadan. Kita pernah merasakan elusan tangan lembut orang tua kita. Kita pernah dimanjakan oleh abah mama kita. Kita pernah dielus-elus kepala kita. Kalau sudah meninggal dunia, sekali lagi kemana lagi kita mengantar makanan kesukaannya. Kalau sudah meninggal dunia, tangan yang lembutnya tak akan mungkin mengelus kepala kita. Kalau masih hidup, tanya kepada mereka dalam bulan Ramadan, sampian makan apa? Tanya kepada mereka dalam bulan Ramadan, sahurnya pakai apa? Jangan sampai pikiran kita hanya tersita buat anak-anak kita. Khawatirnya ini akan menjadi karma buat kita dari anak-anak kita. Yang berikut, salah satu di antara orang yang maksiat, salah satu di antara sekian tanda-tanda orang maksiat yang akan mendapat husnul khatimah, mendapat hidayah pada akhirnya diberikan Allah. Siapa orangnya? Satu, mahabbatus sholihin. Di hatinya ada kecintaan kepada orang yang soleh. Kita ambil contoh setengah bulan yang lewat, seorang anjing yang diceritakan dalam surah Kahfi yang bernama Kitmir bisa masuk dalam surga. Seekor anjing Kitmir ini anjing yang najis berat, tapi diberikan khususiyah oleh Allah, diberikan hadiah yang luar biasa menjadi penghuni surga, padahal ia seekor anjing. Cerita dalam surah Kahfi. Apa amalan anjing itu?
Anjing najis yang berat. Anjing binatang yang kadang-kadang kalimat kata-kata anjing itu sangat kasar. Tapi ia diberikan khususiat spesial oleh Allah menjadi penghuni surga. Apa amalannya? Amalan anjing ini mencintai orang soleh. Ashabul kahfi. Senakal-nakal orang, kalau di hatinya masih cinta kepada orang saleh, ada harapan orang ini dapat hidayah dari Allah. Yang kedua, senakal-nakal orang, masih ada pintu hidayah diberikan Allah kepada orang ini, adalah doa walidain, doa kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kita ini sering beramaliyah. Saban hari baca Quran, saban hari baca salawat, saban hari salat duha, saban malam kita baca waqiah. Hampir tidak ada amalan yang terlewatkan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa aku beramaliyah tidak dimurahkan rezeki oleh Allah? Pertanyaannya, aku tiap malam baca waqiah, kenapa aku tidak dikayakan Allah? Pertanyaannya, kenapa aku tiap hari sholat duha, kenapa aku sholat duhaku ini, kenapa tidak memudahkan urusanku dilancarkan Allah? Jawabnya tidak lain, doa kita, amalan kita terkabulkan, cuman waktunya ditunda oleh Allah. Kapan Allah menunda waktu untuk doa-doa kita tersebut, amalan kita tersebut? Ternyata kita yang beramaliyah, yang dinyamankan Allah bukan diri kita, tapi anak cucu kita. Boleh jadi sampian hari ini nyaman berkah doaku itu. Boleh jadi hari ini orang kaya punya duit banyak berkah doaku itu. Boleh jadi kita hari ini punya jabatan yang bagus berkat doaku itu. Boleh jadi ulun bisa memegang mikrofon di tempat ini, di tengah duduknya, berkat doa kuitan. Boleh jadi amalan salawat dari orang tua kita menyebabkan kita bisa pergi berangkat ibadah haji dan umroh. Boleh jadi dengan doa-doa yang dibaca oleh orang tua kita menyebabkan kita dinyamankan hidupnya oleh Allah. Semua yang kita miliki berkah daripada amalan orang tua kita. Harapan kita balas membalik dengan beramal jariah dan membaca Quran buat mereka. Yang kedua yang ingin ulun sampaikan, jujur nikmat kita Pak kadang-kadang melebihi orang tua. Tidak sedikit orang yang berangkat ibadah haji ayah ibunya belum. Kita pergi umrah berkali-kali, berhaji pernah, berumrah pernah, tapi orang tua kita jangankan berumrah, berhaji saja belum. Tidak sedikit orang yang orang tuanya tidak memiliki harta benda, tapi anaknya punya mobil. Tidak sedikit yang orang tuanya tidak punya memiliki rumah yang tidak seberapa, tapi anaknya megah dan mewah. Makanya itu salah satu amalan agar warisan kita. Apa warisan kita Pak? Secara pribadi ulun kepengen mewarisi anak itu rumah sebiji-sebiji. Secara pribadi ulun jujur kepengen mengasihi anak itu mobil sebiji-sebiji. Itu kepengen. Orang tua mana yang kada kepengen anaknya punya segalanya? Tapi karena kemampuan kita tidak, kita pakai cara lain. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan amalan salawat, semoga dengan amalan dalailul khairat, anak kita dinyamankan oleh Allah. Orang tua dulu tidak memiliki harta benda, tapi mampu anaknya melebihi dia. Artinya secara logika bahwa orang tua kita berhasil mendidik kita, mampu kita hidup lebih nyaman dari orang tua kita. Sementara kalau kita tidak mampu anak kita melebihi kita, artinya kita lebih hebat abah mama kita mendidik kita. Apa kiat orang bahari? Saban hari orang tua kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mukjizat Rasulullah Al-Quran.
Mukjizat yang luar biasa, yang dimana Rasulullah itu ketika akhir hayatnya berhadapan dengan malakal maut, apa ucapan Nabi? Basyirni, hibur aku. Sebelumnya kalimatnya apa? Rasulullah itu mencari Jibril. Begitu datang Jibril, apa ucapan Nabi? Basyirni ya Jibril, hibur aku Jibril. Futihat abwabus sama, ya Rasulullah, pintu langit dibuka untuk engkau. Basyirni ya Jibril, hibur aku. Itu bukan hiburan buatku. Wa hurul ain tazayyanat, bidadari bersolek menyambut roh sampian ya Rasulullah. Basyirni ya Jibril, itu bukan hiburanku, hibur aku, kata Rasulullah. Wal malaikatu saffan sufufa, malaikat berbaris menyambut roh sampian Muhammad. Basyirni ya Jibril, hibur aku. Jibril paham betul apa kemauan Rasulullah. Dilarang keras umat lain memasuki surga ya Rasulullah sebelum umat engkau. Taba qalbi wa zala ghammi, terobati hatiku Jibril, tanggal duka citaku karena mendengar umatku lebih awal masuk dalam surganya Allah. Orang yang kita cintai, abah mama kita, tapi ada yang lebih kita cintai di samping itu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang miskin disugihakan Allah agar satu saat bisa ziarah ke makam Nabi. Coba bayangkan Pak, ulun yakin dan percaya kita berataan divisi keluarga miskin. Coba renungkan, siapa keluarga terdekat kita paling miskin? Ulun yakin, ulun banyak beisi, pian ada beisi. Mudahan kula kita nangalih bacari itu, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya Allah. Siapa nang kada rindu ke makam Nabi? Siapa nang kada rindu tawaf di seputar Baitullah berjejal dengan jutaan umat manusia yang beraneka ragam warna kulit, sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Siapa yang kadang pengen mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wa syarika lak. Semoga orang nang melarat dimudahkan rezekinya oleh Allah agar bisa pergi berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan ahli maksiat disadarkan Allah agar jangan mati sebelum tawaf di seputar Baitullah, sebelum mereka juga merasakan salat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan orang miskin berjumpa berhadapan dengan makam orang yang menjadi pahlawan mereka, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhir hayat dari Rasulullah? Dari anyaman pelapah kurma Nabi berdakwah. Dari anyaman pelapah kurma Nabi sholat tahajud mendoakan kita. Dari anyaman pelapah kurma Nabi berjuang. Dari anyaman pelapah kurma Nabi disakitkan. Dari anyaman pelapah kurma Rasulullah diwafatkan. Kenapa Nabi miskin? Padahal dalam Burdah pasal yang ketiga itu tawaran tuh luar biasa. Bukan ratusan gunung di Mekah, itu ribuan gunung di Mekah. Warawadatul jibal asyum min dhahabin an nafsihi farayama syamami. Jibril mendekati Rasulullah, tuna gunung-gunung yang ada di Mekah, kota Mekah seluruhnya bertawar diri menjadi emas buat Rasulullah. Nabi tolak. Kenapa Nabi tidur di anyaman pelapah kurma? Padahal doanya dikabulkan untuk dikayakan.
Kenapa Rasulullah itu tidak berdoa kaya saja? Padahal ia pemimpin besar dunia akhirat. Sayyidul Mursalin, orang yang mulia, bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi, tapi di langit. Kenapa Rasulullah itu tidak minta kaya sekalian? Karena Rasulullah itu tidak ingin ditiwas oleh kita selaku umatnya. Luar biasa kita memiliki Rasul. Mudahan jangan mati sebelum kita bermimpi wajah tampan Rasulullah. Yang sering berangkat ibadah umrah, yang sering berhaji, ada satu yang mungkin belum kita laksanakan, yakni kita belum pernah bermimpi wajah tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan subuh ini, yang masih hidup orang tua, sisa usianya bisa mudahan dicatat Allah kebaikan. Yang ketiga, kita sering mensalat jenazahi orang meninggal dunia. Kita sering menangisi keluarga yang meninggal dunia. Kita sering takziah ke rumah orang yang meninggal dunia. Kita sudah terlalu sering mengantar orang yang meninggal dunia. Yakinlah, satu saat pasti giliran kita yang bakal disalat jenazah. Pasti satu saat giliran kita yang bakal dikafani. Pasti suka atau tidak suka giliran kita yang bakal dibungkus kain kafan dan dimandikan. Pasti satu saat giliran kita yang bakal diusung, dihantar dan dimakamkan. Harapan kita, mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Paling tidak anak kita berbisik di telinga kita, abah, mama berzikir la ilaha illallah. Paling tidak anak-anak kita di samping kita membacakan Al-Quran. Paling tidak anak-anak kita yang nanti membungkus, bahkan bangga kalau nanti ia yang menjadi imam salat fardu kifayah kita. Bahkan kita bangga kalau nanti anak kita yang mengurus kematian kita, bukan ustadz lain tapi ia sendiri yang sanggup. Bahkan kita bangga kalau kematian kita kelak yang berdiri di depan menjadi imam adalah anak kandung kita. Bahkan kita bangga dengan satu saat yang nanti datang ziarah ke makam mereka adalah, ke makam kita adalah anak-anak kita. Bahkan bangga satu saat ketika kita bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ia menghadiahi kita dengan amal jariah. Apa amalannya? Gampang, baktilah kepada orang tua. Niscaya yakin anak-anak kita akan bakti kepada kita. Abah dan mama itu dadanya penuh pengorbanan. Abah dan mama itu dadanya penuh perjuangan. Kasih ayah bunda itu sepanjang masa, kasih anak kadang sepanjang dalam. Kalau bang abah mama ini berharap begitu mengongkosi kita, mendidik kita, nyekolahkan kita sampai kita bekerja, sampai hari pernikahan dan perkawinan kita, hutang sana hutang sini biar perkawinannya sama seperti orang lain. Kalau bang minta ganti abah mama kada. Ganti nak duit ikam nang mulai melahirkan sampai ikam bagawi ini kada ada kuitan bu ucap itu. Kalau bang abah mama minta harap ini dihitung, nah duitku banyak banget sudah keluar mau kesini, kada ada kuitan kayak itu. Harapan kuitan kada sampai ke sana, cukup tersenyum aja di hadapannya. Cukup mendoakannya setelah kematiannya. Cukup memperhatikan dan menghormati kepada mereka. Yakin. Senakal-nakal orang, apalagi orang ahli ibadat. Senakal-nakal orang, kalau ia bakti kepada orang tua, ada harapan dapat hidayah. Senakal-nakal orang. Karena salah satu di antara kifarat yang jelas dinampakkan Allah itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua.
Ini mumpung Ramadan kita bacakan mereka atau amal jariah. Kalaupun nanti kita satu saat belum bisa seperti Uwais Al-Qarni menggendong ibunya pergi berbulan-bulan berangkat haji. Kalau punya kelebihan harta, apa salahnya menghajikan dan mengumrohkan orang tua? Karena tidak salahnya kita mengumrahkan dan menghajikan orang tua atau membadalkan mereka dengan uang kantong kita sendiri. Kenapa? Sebab tidak ada sekali lagi orang yang di dunia yang sanggup bekerja 24 jam tanpa digaji kecuali abah mama kita. Kita tidak pernah mengganti uang mereka. Dan ada orang yang di dunia ini yang sanggup menggantikan peran orang tua kita yang bangga membasuh kotoran kita. Inilah berkah Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Semoga anak-anak kita berbakti kepada kita. Buah dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Anak-anak kita durhaka kepada kita. Sekali lagi, yang paling dikhawatirkan kita selaku orang tua, Pak Bu, anak-anak kita durhaka kepada kita. Mudah-mudahan anak kita dibimbing hatinya oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat memikirkan kita. Ucapan Nabi di akhir hayat, "Usikum bis shalah wa ma malakat aymanukum ummati ummati." Nabi memikirkan kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan yang sakit tak punya duit berobat disembuhkan Allah berkat salawat kepada Nabi. Mudahan yang belum sadar disadarkan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berbakti kepada kita. Mudah-mudahan abah mama kita yang di alam kubur diberikan keterangan cahaya dengan berkah Quran yang kita baca. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan abah mama kita diampuni oleh Allah. Rindu rasanya melihat tatap wajahnya. Mudahan kita berkumpul abah mama kita di dalam syurga. Mudah-mudahan yang masih hidup sisa usianya dicatat Allah kebaikan, matinya dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarga kita yang miskin dimurahkan rezekinya oleh Allah, agar jangan mati orang miskin sebelum ziarah ke makam Nabi, agar jangan mati orang miskin sebelum tawaf di seputar Baitullah, agar jangan mati keluarga kita, tetangga kita yang miskin sebelum bisa pergi haji dan umrah, agar jangan mati orang miskin sebelum bisa merasakan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua jangan mati sebelum bermimpi wajah tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.